Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Firdaus Priyama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang persamaan dan tidak persamaan linear. Apa saja sih yang harus kita pelajari di materi kali ini? Mari kita saksikan videonya secara bersama-sama. Persamaan linear merupakan salah satu bentuk kalimat matematika yang menyatakan hubungan antara variabel dan konstanta dengan menggunakan tanda sama dengan, di mana variabel tersebut memiliki pangkat tertinggi 1. Persamaan ini disebut linear karena grafiknya berbentuk garis lurus jika digambarkan dalam koordinat Cartesius. Persamaan linear dapat terdiri dari satu variabel, dua variabel, atau lebih, tergantung pada jumlah variabel yang terlibat. Contoh persamaan linear satu variabel adalah 2x tambah 3 min sama dengan 7. Sedangkan contoh persamaan linear dua variabel adalah 2x tambah y sama dengan 5. Dalam menyelesaikan persamaan linear, tujuan utama adalah menemukan nilai variabel yang membuat kedua ruas persamaan menjadi sama. Proses penyelesaian biasanya dilakukan dengan menggunakan operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian pada kedua ruas secara seimbang agar nilai variabel dapat diperoleh dengan benar. Dalam penyelesaian persamaan linear satu variabel, langkah-langkah yang dilakukan meliputi memindahkan suku yang mengandung variabel ke satu ruas dan konstanta ke ruas lainnya. Kemudian menyederhanakan hingga diperoleh nilai variabel tersebut. Sementara itu, pada persamaan linear dua variabel, penyelesaiannya tidak hanya satu nilai, melainkan pasangan nilai x, y yang memenuhi persamaan tersebut. Untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel, dapat digunakan berbagai metode seperti metode substitusi, metode eliminasi, maupun metode grafik. Metode substitusi dapat dilakukan dengan mengganti salah satu variabel dengan bentuk persamaan lain. Sedangkan metode eliminasi dilakukan dengan menghilangkan salah satu variabel melalui operasi tertentu. Metode grafik dilakukan dengan menggambarkan kedua persamaan dalam bentuk garis. Kemudian titik potong kedua garis tersebut merupakan solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Selain persamaan linear, terdapat juga pertidaksamaan linear yang memiliki konsep serupa, namun menggunakan tanda ketidaksamaan seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Pertidaksamaan linear digunakan untuk menentukan himpunan nilai yang memenuhi suatu kondisi tertentu, sehingga hasilnya bukan berupa satu nilai saja, melainkan berupa rentang nilai atau himpunan penyelesaian. Contoh pertidaksamaan linear adalah 2x tambah 1 lebih dari 5, yang berarti kita mencari semua nilai x yang membuat pernyataan tersebut benar. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear, langkah-langkah yang digunakan hampir sama dengan persamaan linear, yaitu dengan memindahkan suku-suku dan menyederhanakan bentuknya. Namun, terdapat aturan khusus yang harus diperhatikan, yaitu jika kedua ruas pertidaksamaan dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harusnya dibalik arahnya. Pertidaksamaan linear dapat disajikan dalam bentuk seperti bentuk interval, garis bilangan, maupun grafik. Pada garis bilangan, solusi pertidaksamaan ditunjukkan dengan arsiran ke arah tertentu sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Jika menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari tanpa sama dengan, maka titik batas tidak diarsir penuh atau lingkaran kosong. Sedangkan jika menggunakan tanda sama dengan, maka titik batas diarsir penuh atau lingkaran penuh. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan apakah nilai tersebut termasuk dalam himpunan solusi atau tidak. Persamaan dan pertidaksamaan linear memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perhitungan biaya, keuntungan jarak, waktu, serta perencanaan suatu kegiatan.
Pertidaksamaan linear digunakan untuk menentukan batas keuntungan atau kerugian. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini juga digunakan dalam menentukan anggaran, perencanaan produksi, serta pengambilan keputusan yang melibatkan batasan tertentu. Secara keseluruhan, persamaan dan pertidaksamaan linear merupakan dasar penting dalam matematika yang membantu seseorang dalam berpikir logis, sistemis, dan struktur dengan memahami konsep, metode penyelesaian, serta penerapannya. Masuk ke jenis-jenis persamaan dan pertidaksamaan linear. Persamaan linear memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan jumlah variabel yang terlibat. Jenis pertama adalah persamaan linear satu variabel, PLSV, yaitu persamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi 1. Misalnya, 2x plus 3 sama dengan 7. Pada jenis ini, penyelesaiannya berupa satu nilai tunggal yang memenuhi persamaan tersebut. Proses penyelesaiannya relatif sederhana, yaitu dengan memindahkan konstanta ke ruas lain dan menyederhanakan hingga diperoleh nilai variabel. Jenis kedua adalah persamaan linear dua variabel atau PLDV, yaitu persamaan yang memiliki dua variabel. Misalnya, 2x tambah y sama dengan 5. Penyelesaian dari persamaan ini bukan berupa suatu nilai, melainkan pasangan nilai x dan y yang memenuhi persamaan. Jika terdapat dua persamaan linear dua variabel, maka disebut sistem persamaan linear dua variabel SPLDV yang dapat diselesaikan menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau grafik. Jenis berikutnya adalah persamaan linear tiga variabel atau PLTV yang melibatkan tiga variabel seperti x plus y plus z sama dengan 6 dan biasanya diselesaikan dalam bentuk sistem persamaan linear tiga variabel SPLTV dengan metode eliminasi bertahap atau metode matriks. Selain itu, terdapat pula bentuk khusus dari persamaan linear, yaitu persamaan identitas dan persamaan kontradiksi. Persamaan identitas adalah persamaan yang selalu benar untuk semua nilai variabel. Misalnya, 2x plus 3 sama dengan 2x tambah 3. Sedangkan, persamaan kontradiksi adalah persamaan yang tidak memiliki solusi sama sekali. Misalnya, x plus 2 sama dengan x plus 5. Karena tidak mungkin dipenuhi oleh nilai apapun. Di sisi lain, pertidaksamaan linear juga memiliki beberapa jenis berdasarkan jumlah variabelnya. Jenis pertama adalah pertidaksamaan linear satu variabel, PTLSV, yaitu pertidaksamaan yang hanya memiliki satu variabel, seperti 2x plus 1 lebih besar dari 5. Penyelesaiannya berupa himpunan nilai yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Bukan hanya satu nilai saja. Jenis kedua adalah pertidaksamaan linear dua variabel atau PTLDV, misalnya x plus y lebih sama dengan 4, yang penyelesaiannya berupa daerah pada bidang koordinat, bukan sekedar titik. Daerah tersebut biasanya digambarkan dengan arsiran pada grafik untuk menunjukkan semua kemungkinan sosial. Jika terdapat lebih dari pertidaksamaan linear dua variabel, maka disebut sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLDV yang menghasilkan daerah penyelesaian yang merupakan irisan dari beberapa daerah pertidaksamaan. Selain berdasarkan jumlah variabel, pertidaksamaan linear juga dibedakan berdasarkan tanda ketidaksamaan yang digunakan. Selain berdasarkan jumlah variabel, pertidaksamaan linear juga dibedakan berdasarkan tanda ketidaksamaan yang digunakan, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Perbedaan tanda ini memengaruhi bentuk himpunan penyelesaian, khususnya dalam grafik di mana tanda tanpa sama dengan menggunakan garis putus-putus, sedangkan tanda dengan sama dengan menggunakan garis penuh. Dalam penyelesaiannya, terdapat aturan penting, yaitu jika kedua ruas pertidaksamaan dikalikan atau dibagikan dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus dibalik arah. Nah, selanjutnya, mari kita coba mengerjakan soal dan pembahasan. Soal yang pertama yaitu tentukan nilai X dari 3X tambah 6 sama dengan 15. Nah, mari kita mulai. 3x
sama dengan 15 dikurangi 6, karena 15 dipindahkan ke sini jadi negatif, sama dengan hasilnya adalah 9. X sama dengan 3 dipindahkan 9 dibagi 3, hasilnya 3. Nah, jadi X sama dengan 3. Lanjut ke soal kedua. 5X min 10 sama dengan 0. Nah, mari kita kerjakan. 5X sama dengan 0 sama dengan 10, mohon maaf. Kemudian X sama dengan 2, karena 10 dibagi 5. Lanjut ke soal nomor 3. Tentukan nilai X dan Y dari persamaan X tambah Y sama dengan 6, X min Y sama dengan 2. Nah, pembahasannya jumlahkan dulu kedua persamaan. 2X sama dengan 8, maka X sama dengan 4. Substitusinya 4 tambah Y sama dengan 6, maka Y sama dengan 2. Jawabannya X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Lanjut nomor 4. 2X tambah Y sama dengan 7. X tambah Y sama dengan 5. Nah, ini dikurangkan berarti. Misal 2X tambah Y dikurang X tambah Y dengan 7 min 5. 7 dan 5. Kemudian X sama dengan 2, karena 7 dikurangi 5. Atau kita substitusikan, ini cara yang substitusi, 2 tambah Y min 5, maka hasilnya adalah Y sama dengan 3. Maka jawabannya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan min 3. Mohon maaf, 3. Nah, lanjut ke soal nomor 5. 2X tambah 3 lebih besar dari 7. Bahasanya 2X lebih besar dari 4. X lebih besar dari 2. Nah, gampang. Tinggal dibagikan saja. Lalu soal nomor ke selanjutnya adalah 2X tambah 3Y min 13. X tambah Y min 5. Dari persamaan keduanya maka dapat disebutkan X sama dengan 5 min Y. Atau kita coba substitusikan seperti ini. 2 kali 5 min Y ditambah 3Y sama dengan 13. Maka 10 min 2Y tambah 3Y min 13. 10 tambah Y min 13 dengan Y sama dengan 3. X sama dengan 5 min 3 min 2. Maka hasilnya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Masuk ke soal selanjutnya. Pertidaksamaan gabungan. 1 lebih besar dari 2X tambah 1 lebih kecil dari 7. Pembahasannya bisa dikurangi 1. Misal 0 lebih kecil 2X 6. Dibagikan 2 juga bisa. 0X
Maka jawabannya adalah 0x3. Selanjutnya kita masuk ke soal cerita. Umur Ani 4 tahun lebih tua dari Budi. Jumlah umur mereka 20 tahun. Tentukan umur masing-masing. Nah, perlu diingat jumlah umur mereka 20 tahun. Umur Budi sama dengan X, umur Ani sama dengan X plus Y. Nah, X tambah kalikan X tambah 4 min 20. 2X tambah 4 min 20. 2X sama dengan 16. Maka sederhanakannya X sama dengan 8. Nah, kita hitung dulu Ani sama dengan 8 tambah 4. Maka sama dengan 12. Jawabannya adalah Budi 8 tahun dan Ani 12 tahun. Mungkin cukup sekian materi persamaan dan tidak bersamaan linear yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon bila ada yang kurang dimengerti dan ada kesalahan perkataan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.